والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: Hari ini kita membahas tentang jawaban terhadap ahlul batil bitariqaini, dengan dua jalan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah: wa ana adhkuru laka asya'a mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihi al-musyrikuna fi zamanina alaina. Beliau mengatakan, wa ana adhkuru laka, saya akan menyebutkan kepada engkau, mimma dzakarallahu fi kitabih, beberapa perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya, jawaban li kalamin, sebagai jawaban terhadap setiap pembicaraan, ihtajja bihi al-musyrikun, yang dijadikan hujjah oleh kaum musyrikin, fi zamanina alaina, pada zaman kita ini. Maksudnya di zaman Syekh rahimahullahu ta'ala, dan juga zaman yang kita tinggal padanya, akhir zaman ini. Baik, ini pembahasan yang kita sebutkan menyangkut tentang dua perkara, dua jalan di dalam menjawab syubhat ahlul batil. Diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim rahimahullahu ta'ala tentang matan yang kita baca tadi. Hadza fihi bayanu mawdu'il kitab wa ma sunnifa fihi. Ini adalah keterangan tentang mawdu' al-kitab, pembahasan kitab ini. Apa pembahasan kitab Kasyfus Syubhat ini? Membantah syubhat kaum musyrikin. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan. Hanya saja beliau menyebutkan poin yang pertama, yaitu membantah kaum musyrikin dengan global. Adapun terperinci nanti akan diterangkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa ma sunnifa fihi, dan apa yaitu tujuan kitab ini dikarang, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab.
fahuwa fi raddi syubahin syabbaha biha ba'dul musyrikin ala tauhidil ibadah, yaitu membantah syubhat-syubhat yang dibawa oleh sebagian kaum musyrikin atas tauhid al-ibadah. Baik. Qala fa naqulu, kembali kepada matan, perhatikan. Fa naqulu, maka kita katakan, kata beliau, jawabu ahli al-batil min tariqaini. Beliau mengatakan, menjawab atau membantah ahlul batil itu adalah dengan dua jalan. Ini antum harus perhatikan baik-baik ini. Ada dua jalan di dalam membantah ahlul batil. Mujmalin wa mufassal. Yang pertama dengan jalan yang mujmal, dengan jalan yang global, umum. Paham ya? Membantah ahlul batil dengan cara yang umum, dengan cara yang global. Adapun yang kedua adalah dengan mufassal, membantah ahlul batil dengan terperinci. Mungkin saya perlu terangkan kepada antum dahulu apa yang dimaksud dengan bantahan yang mujmal dan apa yang dimaksud dengan bantahan yang mufassal. Baik, disebutkan oleh para ulama, jawaban atau bantahan yang mujmal, yang global adalah al-jawab alladhi nasta'miluhu fi kulli syubhah. Jawaban yang global itu maksudnya adalah menjawab atau membantah, ya, atau bantahan yang bisa digunakan untuk semua syubhat. Nah, ini namanya bantahan secara global. Saya ulangi sekali lagi. Bantahan yang global itu adalah bantahan yang bisa digunakan untuk seluruh syubhat. Apa saja syubhat ahlul batil bisa dibantah dengan global. Baik. Bisa difahami ini? Faham ya? Saya terangkan di sini ucapan Syekh Muhammad ibnu Ibrahim al-Syekh rahimahullah. Kata beliau, wa inna ma qala dhalika fil mujmal li'annahu fil haqiqati yasluhu jawaban likulli syubhah. Beliau mengatakan hanya saja disebutkan bantahan yang global karena bantahan yang global itu hakikatnya bisa digunakan untuk membantah semua syubhat. Semua syubhat. Nah, dan nanti kita akan sebutkan ayat di mana ayat tersebut adalah ayat yang umum, ayat yang global. Kita bisa bantah ahlul batil dengan ayat tersebut. Apa saja syubhatnya bisa dibantah dengan ayat itu secara umum. Ya, Syekh akan sebutkan nanti, itu firman Allah Azza wa Jalla, والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Baik. Taib, bisa difahami apa itu maksud bantahan yang global? Paham ya? Bantahan yang global itu bantahan yang bisa digunakan untuk seluruh syubhat. Baik. Wa qala,
wa mufassalin, atau dengan cara apa? Yang terperinci. Nah, kata para ulama, bantahan yang mufassal, yang terperinci, maksudnya adalah bantahan yang digunakan untuk membantah syubhat tertentu. Bantahan yang digunakan untuk membantah syubhat tertentu. Ada satu syubhat misalnya, dia datangkan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Syubhat itu yang digodok oleh dia, syubhat itu yang dibantah. Itu aja. Secara detail disebutkan. Nah, ini namanya bantahan secara mufassal. Baik. Sehingga di dalam membantah ahlul batil itu bisa dengan mufassal dan bisa dengan mujmal. Kalau dia tidak berhenti dari syubhat tersebut dengan cara yang global, maka kita terpaksa harus rinci satu persatu dari syubhat-syubhat dan bantahan-bantahan terhadap syubhat mereka. Ya. Namun kalau orang berakal, kalau seseorang dia punya akal, dia adalah orang yang baik, ingin menerima kebenaran, dengan bantahan yang global itu sudah cukup. Cukup. Tapi kalau orang dia adalah pengekor hawa nafsu, maka mau tidak mau memang harus diberikan jawaban yang terperinci kepadanya. Harus dijelaskan, diterangkan kepadanya jawaban yang terperinci. Bisa difahami ya? Baik. Qala, saya baca sedikit lagi. Ammal mujmal, adapun bantahan yang mujmal, yang global, kata beliau, adalah fahuwal amrul azim wal faidatul kabirah liman aqilaha ay fahimaha. Adapun bantahan secara global adalah al-amrul azim, merupakan perkara yang sangat agung, wal faidatul kabirah, dan faidah yang sangat besar, liman aqilaha, bagi siapa saja yang memahaminya. Siapa saja yang berakal, siapa saja yang memahaminya, itu sudah cukup. Sudah cukup. Nah, namun terkadang ahlul batil itu mereka tetap bertahan dengan syubhat mereka tersebut, sehingga kita harus keluarkan apa? Bantahan yang terperinci, sebagaimana nanti kita akan sebutkan satu persatu di dalam pembahasan setelah fakrah ini. Baik. Wadzalika qauluhu ta'ala, lalu beliau memberikan contoh. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mulai memberikan contoh bantahan yang global. Bantahan dengan ayat yang umum membantah syubhat ahlul batil. Dan ini antum perhatikan baik-baik. Nanti kita akan pakai lagi ayat ini di dalam membantah syubhat-syubhat. Nanti Syekh rahimahullahu ta'ala akan ingatkan kita kembali terhadap ayat yang dengannya kita bisa membantah secara global. Makanya perhatikan baik-baik. Wadzalika qauluhu ta'ala, ya, jawaban global ini adalah, salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Qala huwa alladhi anzala alaikal kitab, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim.
minhu ayatun muhkamat. Di antara isinya itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, yang ini merupakan ummul kitab, pokok-pokok dari isi Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Naam. Wa qala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Ya, adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, mereka itu akan mencari-cari, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat tadi, minhu ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, atau ingin mentakwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwil tafsir ayat tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada semantuk ya itu? Ada di matan ya? Baik. Di matan yang antum fotokopi pertama sekali ada. Nah. Baik, itu masih sambungan ayat yang tadi. Lalu Allah katakan apa? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna, adapun orang-orang yang rasikh, mereka punya ilmu dari kalangan para ulama, orang-orang yang bertakwa, mereka akan mengatakan, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya itu adalah datang dari sisi Rabb kami. Nah, ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah ayat yang global, ayat yang muhkam, yang dengannya kita bisa membantah ahlul batil dengan bantahan yang global. Tinggal kita katakan kepada mereka, ya, para ulama ahlul ilmi itu mereka beriman kepada semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertakwa karena setiap yang datang dari syariat itu semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka. Mereka selalu mengikuti, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya adalah membuat fitnah ataupun ingin mentakwil ayat tersebut. Lalu Allah katakan, tidak ada yang tahu tentang takwil ayat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ayat yang bisa digunakan untuk membantah dengan bantahan yang global. Dibantah secara global. Adapun bantahan yang terperinci itu nanti kita akan sebutkan. Syekh akan lihat satu persatu. Ini syubhatnya ini, bantahannya seperti ini, dan seperti ini. Kalau mereka menjawab begini, maka kita bantah dari sisi ini, dan ini. Iya. Kalau masih mereka bersikeras dengan syubhatnya, kita sampaikan ayat ini, dan ayat ini. Itu terperinci. Adapun secara global itu adalah secara umum. Kita bantah. Kita katakan semuanya ini datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita beriman. Dan kalian jangan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat al-mutasyabihat. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikat dari tafsirnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, lallana naktafi bihadha. Tidak kuat hari ini. Baik.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok biidznillah taala. Nah, atau besok dihafal sampai ucapan muallif waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aitum alladhina yattabi'una ma tashabaha min, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti al-mutasyabihat dari Al-Quranul Karim, faulaika alladhina sammallahu, maka merekalah yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi yang kita baca, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini yang bisa kita baca. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.